Hari ini, sepak bola Indonesia tidak sedang baik-baik saja dalam arti yang positif. Kita sedang berada di ambang ledakan revolusi besar. Dari kursi panas kepelatihan Timnas Indonesia yang kabarnya sudah menemui penghuni baru, hingga panasnya persaingan di papan atas Liga 1 yang melibatkan Maung Bandung. Pernahkah kalian membayangkan seorang pelatih yang membawa tim antah berantah ke Piala Dunia kini sedang mengemas koper menuju Jakarta? Dan bagaimana nasib para pemain abroad kita di tengah badai perubahan ini? Tetap di sini, karena dalam 15 menit ke depan kita akan membedah secara tuntas, tajam, dan berdasarkan data valid dari meja redaksi. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena berita ini bergerak lebih cepat dari lari kencang Rafael Struwijk. Kita mulai dari berita yang paling mengguncangkan jagat maya pagi ini. Nama John Herdman mendadak menjadi pencarian nomor 1 di Google Trends Indonesia. Mengapa? Media ternama asal Kanada, Canadian Soccer Daily, yang kemudian dikonfirmasi oleh Antara dan Kompas Bola, melaporkan bahwa PSSI di bawah komando Erick Thohir telah mencapai kesepakatan prinsip dengan pelatih bertangan dingin tersebut. Siapa John Herdman? Bagi kalian yang mungkin sedikit lupa, dia adalah sosok arsitek di balik bangkitnya sepak bola Kanada. Dia adalah satu-satunya pelatih di dunia yang mampu membawa tim nasional wanita dan pria melaju jauh di kompetisi internasional. Kabar yang masuk ke meja redaksi menyebutkan bahwa Herdman akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Mengapa Herdman? Keputusan PSSI ini dinilai sebagai langkah all-in. Herdman dikenal sebagai motivator luar biasa dan ahli taktik yang sangat adaptif. Targetnya tidak main-main, kualifikasi turnamen besar berikutnya, dan melakukan supervisi ketat terhadap Timnas U23 yang akan berlaga di Asian Games 2026. Erick Thohir tampaknya ingin membangun sistem yang terintegrasi dari level senior hingga junior. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan filosofi permainan? Herdman menyukai permainan cepat dan transisi yang mematikan. Ini sangat cocok dengan karakteristik pemain kita seperti Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman. Namun tantangannya adalah adaptasi cuaca dan budaya sepak bola kita yang unik. Apakah The Herdman Effect akan langsung terasa? Kita harus menunggu pengumuman resmi di akhir tahun ini. Bergeser ke benua biru, para petarung kita yang merantau di luar negeri atau yang biasa kita sebut sebagai geng abroad terus memberikan kabar membanggakan. Fokus utama kita hari ini tertuju pada tanah Italia. Jai Idzas atau yang akrab kita sapa Bang Jayadi baru saja menyelesaikan pertandingan krusial bersama Venezia di Serie A. Berdasarkan laporan bola.com, Idzas tampil bak tembok karang yang tak tergoyahkan. Statistiknya menunjukkan ia memenangkan 90% duel udara dalam pertandingan semalam. Ketenangan Idzas di lini belakang bukan hanya membantu Venezia meraih poin penting untuk menjauh dari zona degradasi, tapi juga memberikan rasa aman bagi supporter timnas. Idzas adalah simbol bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di kasta tertinggi dunia. Lalu bagaimana dengan Emil Audero? Kiper berpengalaman ini juga sedang berjuang keras di tengah ketatnya kompetisi Serie A. Meskipun timnya harus menerima kekalahan tipis saat melawan Atalanta, performa Emil tetap mendapat pujian. Penyelamatan demi penyelamatan krusial yang ia lakukan membuktikan bahwa kualitasnya tetap berada di level elit. Namun yang paling membuat heboh netizen adalah perkembangan 2 pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Dean James. Miliano, yang kini merumput di FC Utrecht, kembali menunjukkan kelasnya sebagai super sub. Visi bermainnya dan kemampuan olah bolanya disebut-sebut sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia untuk menambah kreativitas di lini tengah. Sementara itu Dean James di lini pertahanan terus menunjukkan progres yang stabil. Spekulasi mengenai proses naturalisasi lanjutan untuk memperkuat skuad Garuda di era baru nanti semakin kencang berhembus. Apakah John Herdman nanti akan memberikan rekomendasi khusus untuk kedua nama ini? Ini patut kita kawal bersama. Sekarang, mari kita bicara soal kompetisi domestik yang tak kalah panas. BRI Super League 2025-2026 resmi menggudeta puncak klasemen. Persib Bandung resmi menggudeta puncak klasemen. Kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar kemarin bukan sekedar tambahan 3 poin, melainkan pernyataan sikap bahwa Maung Bandung adalah calon kuat juara musim ini. Gol tunggal yang tercipta melalui skema serangan balik cepat menunjukkan betapa matangnya taktik yang diterapkan pelatih Persib Bandung saat ini. Detik Sport melaporkan bahwa suasana di ruang ganti Persib sangat kondusif, namun manajemen tidak ingin cepat puas.
pergerakan masif mulai terlihat di bursa transfer. Rumor yang paling kencang adalah ketertarikan Persib pada bek asal Italia, Andrea Tiritiello. Nilai pasar yang mencapai 7 miliar rupiah tampaknya bukan masalah besar bagi manajemen Persib demi ambisi meraih trofi. Kehadiran bek tangguh kelas Eropa di Liga 1 tentu akan meningkatkan standar kompetisi kita. Namun ada satu hal yang perlu kita luruskan agar tidak menjadi hoax yang berkepanjangan. Mengenai rumor Maarten Paes yang akan bergabung dengan Persib, sang kiper sendiri sudah memberikan kode di media sosial X miliknya. Paes secara halus meminta penggemar untuk tidak menelan mentah-mentah spekulasi tersebut. Saat ini, fokus Paes tetap pada karirnya di Amerika dan Timnas. Jadi untuk Bobotoh, tetap dukung tim dengan rasional ya. Jangan lupakan perjuangan adik-adik kita di Timnas Futsal Indonesia U19. Malam ini, Bangkok akan menjadi saksi bisu perjuangan Garuda Muda kita di laga final melawan rival abadi kita Thailand. Setelah menghancurkan Vietnam dengan skor telak 7-3 di semifinal, kepercayaan diri skuad kita sedang berada di titik tertinggi. Media iNews melaporkan bahwa seluruh pemain dalam kondisi fit. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita adalah raja futsal baru di Asia Tenggara. Kemenangan di futsal akan menjadi penutup tahun yang sangat manis bagi prestasi olahraga Indonesia secara keseluruhan. Mari kita kirimkan doa dan dukungan terbaik kita nanti malam. Sobat Garuda, dari penunjukan John Herdman yang tinggal menunggu waktu hingga dominasi Persib di liga lokal serta konsistensi pemain abroad kita, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih profesional dan menjanjikan. Kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Namun, menurut pendapat kalian sendiri, apakah John Herdman adalah sosok yang tepat untuk menggantikan estafet kepemimpinan di Timnas? Ataukah kalian punya nama lain yang menurut kalian lebih cocok dengan gaya main Indonesia? Dan untuk para bobotoh, apakah kalian setuju jika Persib mendatangkan Andrea Tiritiello untuk memperkuat lini pertahanan? Tuliskan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya akan membaca dan membalas beberapa komentar paling menarik. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian bangga menjadi pendukung Garuda, share ke grup WhatsApp bola kalian, dan tentu saja subscribe untuk informasi paling valid lainnya.